langsung ke wastafel. Jadi ini penataannya bagus sih. Jadi kalau yang bagus itu kamar mandi itu ada 3 fungsi, wastafel, toilet, sama tempat mandi. Halo, pagi guys. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik-baik aja kan? Kali ini aku mereview rumah daerah Dharma Husada Indah ya. Dharma Husada Indah ini daerah yang sangat favorit di Surabaya karena dekat dengan Galaxy Mall, dekat dengan Unar Kampus C, dengan Raya Mer ya, dekat banget. Dan ini di perempatan, di pertigaan jalan seperti ini. Jadi ini lokasinya sangat strategis, dan ini di samping kiri kananku ini ada selokan ya. Jadi untuk banjir no worry ya, karena airnya pasti masuk ke selokan ini, nggak akan masuk ke dalam rumah. Dan ini rumah yang aku review ini rumah yang sangat strategis, rumah baru grass 6x20. Jadi cocok buat kamu yang ingin, yang mungkin mau menyekolahkan anaknya di Uner Kampus C, yang kerja di sana, yang kan ada rumah sakit Uner juga ya. Pokoknya tempat ini sangat strategis deh. Yuk ikuti aku reviewnya sampai habis ya. Rumah ini ada 2 unit jajar ya. Yang samping sana itu sudah sold, dan yang masih dijual yang ini. Dan ini kan 6x20 ya. Jadi ini bisa untuk 2 mobil ya. Carportnya bisa untuk 2 mobil, dan ini garasinya ada 2. Jadi kalau dibuka di sini, mobil yang di sini mau keluar bisa. Dibuka di sana, mobil yang sebelah sini mau keluar juga bisa. Dan ini untuk keramiknya di bawah ini batu-batuan kecil ukuran 60x60 lah ini ya. Dan ini kenapa dibuat gini, supaya nggak licin, dan dibuat menurun supaya kalau hujan airnya langsung turun ke depan sana ya. Dan ini untuk ini ya, ini ada batu alam seperti ini, bagus ya, motifnya seperti ini ya, dibuat nggak lurus ya, tapi dibuat ada tonjolan-tonjolan seperti ini, jadi menambah estetiknya rumah ini. Dan ini ada jendela floor to ceiling nih ya, tinggi banget. Dan ini rumah ini menghadap ke timur. Jadi ini kalau pagi hari matahari bisa langsung masuk ke rumah ini. Dan ini diberi topi-topian, dek-dekan seperti ini ya. Ada lampu-lampu di titik di sini. Kalau malam hari pasti keren nih ya. Dan ini ada terasnya kecil ya. Bisa digunakan ini untuk tempat bangku lah bisa ya, atau tempat untuk taruh sepatu gitu boleh ya. Dan ini ada jendela kecil di sini, fungsinya untuk supaya matahari juga bisa masuk ya. Dan pintunya ini double door ya, walaupun kecil ya, tapi ini double door lumayan ya. Jadi ini kombinasi warna hitam, abu-abu, putih, selaras banget ya. Bagian dalamnya yuk. Ini bagian dalamnya ya. Seperti ini mungkin sekitar 3 meteran ya, dibagi 2 dengan kamar ya. Di sini digunakan untuk kamar. Ini bisa digunakan untuk ruang tamu boleh. Kamu beri partisi di sini juga boleh ya, atau mau dibuat los sampai ke belakang, kelihatan sampai belakang juga boleh. Dan ini kamar tidur untuk tamu, untuk orang tuamu supaya nggak naik-naik ke atas juga boleh di sini. Dengan bukaan jendela yang ini ya. Ini sliding nih guys. Nah, ini supaya pencahayaan bisa masuk, udara angin bisa masuk gitu ya. Ini bisa ditutup.
Nah ini juga ini ya, lampu-lampunya sudah ditaruh di dalamnya ya, nggak muncul keluar gitulah lampunya ya. Dan ini di bawah tangga ini digunakan untuk kamar mandi untuk tamu, boleh ya di sini. Turun ya tangganya ya guys. Ini juga keramiknya dari floor to ceiling juga. Ini sayangnya nih, ya kalau aku sini sayang ini nggak ada sirkulasi udaranya ya, nggak ada jendela ataupun exhaust fan-nya ya. Jadi ini ya harus dibuka sih supaya nggak pengap ya kamar mandi kalian. Dan ini begitu masuk di sini, ini ada ruangan yang ya los ya. Ini 6 meter lah, ini bisa digunakan untuk ini meja makanmu boleh di sini karena bersebelahan dengan wastafel ya di sini. Dan di sini juga mungkin digunakan untuk living room gitu ya kan, untuk nonton TV dengan menghadap ke backyard. Di sini ada backyard, ada bukaan ke belakang ya. Oh ini jendela mati ya, kaca jendela mati. Nah ini yang bisa dibuka ke belakang gini ya. Dengan dapur kotornya ada di sini, dapur basah lah ya, ada di sini. Nah ini sudah diberi keramik juga ya. Jadi ini aman, ini untuk minyak gitu aman lah ya, nggak susah untuk membersihkannya karena nggak kena tembok. Dan ini ada bukaan jendela juga di sini. Ini supaya nanti kalau asapnya bisa langsung keluar. Di sini taruh kompor juga bisa ya, asapnya bisa langsung keluar. Dan ini daerah ini open space, bisa digunakan untuk area cuci jemur laundry. Di sini disiapkan di sini ya untuk cucian. Dan ini langsung ke atas. Dan ini guys, ini temboknya ini juga kasar-kasar gini ya, diberi tali air seperti ini. Jadi kalau ada hujan langsung turun ke bawah gini. Itu ya, bagus ya di sini. Nah, ini juga bersebelahan dengan kamar mandi ART. Kamar mandi ART-nya juga bagus nih, guys. Ini tembok dindingnya ini keramiknya ini dibuat seperti itu ya. Dan ini kamar tidur ART-nya juga seperti ini. Dibuat gudang lah sementara. Nah, gitu ya. Yuk aku ajak naik ke lantai 2-nya ya.
Ini daerah lantai 2-nya ya. Lantai 2-nya ini di sini tertutup tembok ya, kanan kiri nggak ada bukaan jendela. Kalau aku sih mending aku kasih jendela ya. Nggak tahu gimana caranya ya. Di sini mungkin ya kasih jendela supaya pencahayaan tuh bisa masuk ke area ini, nggak gelap seperti ini ya. Kalau aku tapi nggak apa-apa, terserah ya. Option aja. Dan ini landing line-nya di sini sudah ada wastafel di situ ya. Ini bisa digunakan untuk mungkin working space ya, di sini boleh ya. Dan ini ada 2 kamar tidur ya. Di lantai 2 ada 3, 2 kamar tidur untuk anak di sini. Ini sekitar kurang lebih 3 meteran lah ya lebarnya. Dan ini masih ada karena masih ada sisa lahan kosong. Lebarnya kan 20, sama dengan yang di bawah tadi ada voidnya ya. Ini bisa kalau misalnya kalian tambahkan kanopi supaya penutup lah ya, supaya nggak langsung kena hujan, nggak langsung kena panas, sehingga bisa ditambahkan meja kursi di sini, ditambahkan alat olahraga di sini juga boleh ya. Ini digunakan untuk tempat tandon guys, jadi ada tandon atasnya juga di sana ya. Yuk sekarang ke kamar sebelahnya ya. Yang kamar sebelahnya ini juga ada ini bukan jendelanya ya, ini ada angin-anginannya, sliding ya, masih dapat angin-anginan dari arah backyardnya tadi itu. Nah ini menurutku sih guys ya, kalau aku sih ini aku kasih di sini, aku kasih jendela juga supaya dari tangganya tadi dapat pencahayaan dari sana. Kalau aku sih gitu. Nah ini di sini ada kamar tidur untuk sharing ya di sini. Nah ini floor to ceiling keramiknya, tapi sayangnya ya ini nggak ada exhaust fan dan juga nggak ada jendelanya. Mestinya diberi jendela lah ya di sini ya. Nah di atas pintu ini loh, nah ini kasih sobekan, kasih jendela supaya ada sirkulasi udaranya, supaya nggak gampang jamur, nggak gampang tumbuh di sini gitu ya, karena tempatnya supaya nggak lembab gitu kamar mandinya. Dan ini adalah kamar tidur utamanya, kurang lebih ya 6 meter lah ini ya. Oh enggak 5 meteran ya di sini. Dan permainan drop ceiling pasti beda dengan kamar tidur yang 2 tadi ya, karena ini kamar tidur utama. Dan bukaannya ini ada 2 menghadap ke timur dan ada balkonnya. Yuk aku bahas yang ini dulu. Ini kamar mandinya ya. Ini juga lebih lebar dari kamar mandi yang atas. Nah seperti itu loh guys, itu ada jendela zigzag seperti itu. Nah itu penting untuk sirkulasi di dalam kamar mandi ini supaya nggak gampang timbul jamur air, jamur kaca kayak gitu ya. Dan ini keramiknya sudah bagus ini buat Carrara ini ya, floor to ceiling. Dan ini juga sudah bagus, ini dibuat kasar, dibuat beda supaya pembersihannya gampang, supaya nggak licin juga. Ini ada wastafel juga di sini ya. Jadi begitu buka pintu ini langsung ke wastafel. Jadi ini penataannya bagus sih. Jadi kalau yang bagus itu kamar mandi itu ada 3 fungsi, wastafel, toilet sama tempat mandi. Dan ini sudah oke. Dan ini untuk ini ya guys ya, untuk balkonnya. Nah ini naik ke sini, ini balkonnya ya lumayan ya, ini 1 meteran lah. Dan ini dibeli railing seperti ini stainless, dan ini kaca temper. Dan ini langsung ke arah timur gitu ya. Dan ini guys, ini juga ini keramik ya, diberi keramik yang apa namanya ini ditata horizontal gini ya, bukan vertikal, horizontal gini. Dan juga nggak lupa ini juga diberi ini untuk air supaya kalau ada tampias bisa langsung keluar di sini, nggak sampai mengenang gitu lah guys ya. Dan di atasnya ini diberi topi-topian dan ada lampu-lampunya itu ya. Oke ya, sip.
Untuk rumah ini harganya hanya 3,1 M ya. Aku kasih tips ya, kalau membeli rumah itu yang terpenting itu adalah lokasinya. Cari dulu lokasi yang sesuai dengan kepentinganmu, kebutuhanmu. Kalau misalnya di sini anak kuliah di UNER Kampus C atau kerja di rumah sakit UNER atau di Galaxy Mall, itu rumah ini sangat oke. Letaknya juga strategis ya, itu ada di pertigaan jalan. Jadi nggak blusuk-blusuk gitulah ya guys. Jadi hanya 2 menit aja ke Raya Mer. Jadi worth it banget untuk beli rumah ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe YouTubeku dan juga share ke teman-temanmu, oke?